Maka depan mulut Anas, mangkala, siapa yang membaca salawat ini wa kana qaiman, sementara dia berdiri, la yaqudu hatta ghufira lahu, dia tidak duduk hingga diampuni dosanya oleh Allah. Wa man qala, siapa yang membaca salawat ini wa huwa qaidun, sementara dia duduk, la yaqumu hatta ghufira lahu, dia tidak akan berdiri sebelum diampuni dosanya oleh Allah. Pertanyaan, maragana yaro lapalenna salawat anasia maponcoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alena tomalabiki Bapak Camat Tallo, alena tomalabiki Bapak Kapolsek Tallo atau yang mewakili, tomalabiki Bapak dan Ramil atau yang mewakili, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berbicara lebih jauh untuk lebih berkahnya, marilah kita awali hikmah maulid pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita berada di malam yang mulia. Begitu mulianya malam ini, sampai-sampai ada ulama yang berkata, tidak ada Lailatul Qadar bila tidak ada 12 Rabiul Awal. Saya ulangi, malam ini adalah 12 Rabiul Awal. Begitu mulianya Rabiul Awal, sampai-sampai ada ulama yang berkata, tidak ada Lailatul Qadar sekiranya tidak ada 12 Rabiul Awal. Tidak ada Isra Mi'raj apabila tidak ada 12 Rabiul Awal. Tidak ada ini dan itu apabila tidak ada 12 Rabiul Awal. Mengapa? Itulah sebabnya ulama mengatakan Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Bulan Rabiul Awal adalah bulan bertabur cahaya. Ia bulan Rabiul Awal ulen natajangi. Pertanyaan, mengapa Rabiul Awal disebut sebagai Rabiul Anwar, bulan yang bertabur cahaya? Karena di bulan Rabiul Awal wulida fihi nurul anwar. Karena di bulan Rabiul Awal dilahirkan cahayanya cahaya, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini bukan sekedar manusia biasa, tetapi Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kedatangan Nabi Muhammad adalah rahmat. Orang Bugis mengatakan apolengenna nabita merupakan ipamase. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua sebagaimana firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, "Qul," sampaikan kepada mereka semua, "bi fadlillah," karena adanya karunia Allah, "wa bi rahmatihi," dan karena adanya rahmat Allah, "fabidzalika falyafrahu," semestinya mereka semua bergembira. Nasaba engkangenna pabberena fuang Allah Ta'ala, nasaba engkangenna pamasena fuang Allah Ta'ala, fabidzalika falyafrahu, si boleh-boleh nalalo pada Mario Renu. Ayat ini menyuruh kita untuk bergembira apabila mendapatkan rahmat Allah. Saya ulangi, ayat ini menyuruh kita bergembira apabila mendapatkan rahmat Allah. Sementara kelahiran Nabi Muhammad merupakan salah satu rahmat Allah. Sehingga seolah-olah Allah ingin mengatakan, bergembiralah kalian karena kelahiran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf, Allah menyuruh kita bergembira. Saya ulangi, Allah menyuruh kita bergembira, tetapi Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya bergembira. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya bergembira. Pertanyaan, mengapa tidak dijelaskan caranya? Karena cara bergembira disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Silahkan bergembira, tapi bagaimana caranya? Kembali kepada masing-masing orang, menyesuaikan situasi dan kondisinya. Itulah sebabnya bisa jadi gayanya orang Pasar Panampu bermaulid berbeda dengan gayanya orang Mangkosok bermaulid. Gayanya orang Makassar bermaulid berbeda dengan gayanya orang Sidrap bermaulid. Mohon maaf, sejak memasuki bulan maulid, macene kak memolu. Pole kak sopeng, riset dia kampung ria senge pakan rebete. Dari sana pergi ke Sidrap di satu daerah namanya Pujo, kecamatan Pituriawa. Dari Pujo lanjut ke Tandruk Tedong. Dari Tandruk Tedong naik ke Baru. Dari Baru kembali ke Sopeng. Dari Sopeng ke Parepare. Macene. Malam ini di Panampu. Insya Allah besok pagi saya berangkat ke Sorong, Papua untuk melaksanakan acara maulid di sana. Lelekit macene mamoluk sapa panteng. Nekia mohon maaf. Silahkan bergembira, tapi bagaimana caranya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bahkan mohon maaf, kami dari Sidrap bermaulid. Begitu masuk ke dalam masjid, saya langsung kaget, masih lekat nataro. Mengapa demikian? Karena sejak mengetahui adanya acara maulid, barusan saya menemukan orang bermaulid seperti itu. Maraga yaro, tamak kak rilalam masjid, mak barisi pura otie, berjejeran batang pisang. Tapi uniknya bukan telur yang bergantungan, tetapi di batang pisang itu bergantungan buah durian. Napaku runtuh dan pokok oti mak buah durian. Ini menunjukkan bahwa silahkan bergembira, tapi bagaimana caranya?
itu dikembalikan kepada masing-masing orang sesuai situasi dan kondisinya. Terlebih lagi malam ini kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, tapi muncul tanda tanya, apa sebenarnya inti dari tanda kegembiraan itu? Taparajai ka Adam pun maka dari salah di riwayat, man ahabba syai'a aktsara min zikri, siapa yang mencintai sesuatu maka pasti dia sering-sering menyebutnya. Man ahabba syai'a aktsara min zikri, siapa yang mencintai sesuatu maka pasti dia sering-sering menyebutnya. Nigi tahu mapoji riset dia sewa-sewa malewat-lewat tunarampe. Apa artinya? Bila memang kita mengaku cinta kepada Nabi, buktikan cinta itu dengan sering-sering menyebut namanya Nabi. Bagaimana maknanya? Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kami pernah membaca dalam sebuah kitab, ulama mengatakan, begitu memasuki bulan Rabiul Awal, perbanyak salawat kepada Nabi, utamanya pada malam dan hari 12 Rabiul Awal. Upakulingi, pada malam dan hari 12 Rabiul Awal, semestinya di sana kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini kita berada di puncak Maulid 12 Rabiul Awal, maka izinkan kami untuk menyampaikan hikmah Maulid terkait dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Melengok mana ya apalah. Tetapi yang menjadi tanda tanya, apa pelajaran di balik ayat itu? Pertama, kata ulama, ayat tersebut merupakan bukti kemuliaan salawat kepada Nabi. Saya ulangi, ayat tersebut merupakan bukti mulianya salawat kepada Nabi. Pertanyaan, bagaimana maksudnya? Mohon maaf, hadirin yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi Allah tidak menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad. Upak bahasa ogi. Fuang Allah Ta'ala nasurai malaikat sujud ri Nabi Adam. Tapi ternyata dia nasurai malaikat sujud ri Nabi Ta. Padahal Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul yang paling mulia. Kalau kepada Nabi Adam saja malaikat bersujud, semestinya malaikat juga sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataan, Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah tidak menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan, mengapa demikian? Ulama menjawab, Allah memang tidak memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad, karena Allah menyuruh malaikat untuk melakukan amal kepada Nabi Muhammad lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Saya ulangi, Allah memang tidak menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Muhammad, karena Allah menyuruh malaikat melakukan amal kepada Nabi Muhammad lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Pertanyaan, amala agana ya roh pape balinna de gagalain sangadinna isuroi malaikai massalawa di nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah ulama mengatakan salawat kepada Nabi
lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Buktinya mana? Mohon maaf, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama, engerangi riwayatuna makada fong Allah Ta'ala lauri sininna malaikae usjudu li adama, pada sujud kotumanan ri Nabi Adam. Ingat ketika Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka malaikat pun sujud. Malaikat sujud, tapi Allah tidak bersujud. Saya ulangi, malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah tidak sujud kepada Nabi Adam. Tapi ketika Allah menyuruh malaikat untuk bersalawat kepada Nabi, maka defong Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Apa artinya? Allah menyuruh malaikat bersalawat kepada Nabi, tapi sebelum malaikat bersalawat, ternyata Allah lebih duluan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuni roma jello rima kedanna salawa eri nabita masoro lebih nanya sujud na malaikat eri Nabi Adam. Alasan yang kedua, Allah mengatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Kata Allah, fasajadu, maka malaikat pun sujud. Maka dari pak bahasa Arae, ia turia sengi sajadu, istilahna ya roh fi'il madhi. Risesena pa pesantrenge mak guru ki ilmu sarafa, engkariasan fi'il madhi, engkariasan fi'il mudhari, engkariasan fi'il amr. Ia roh sajadu riasengi fi'il madhi, aga betuanna fi'il madhi sudah terjadi. Apa artinya? Fasajadu, para malaikat sudah bersujud kepada Nabi Adam. Artinya apa? Purani sujud malaikat. Sekarang malaikat tidak lagi bersujud. Tapi begitu salawat kepada Nabi, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kalimat yang digunakan oleh Allah adalah yusalluna. Maka depak bahasa Arae, ia roria senge yusalluna fi'il mudhari. Al-mudhari yadullu alal istimrar. Fi'il mudhari menunjukkan terus menerus. Apa artinya? Allah dan malaikatnya tidak pernah berhenti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah bukti bahwa salawat begitu mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya begitu mulianya salawat, sampai-sampai Allah melanjutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, sininna tomatepe, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian dan memberi salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, yang mana salawat yang paling mulia? Nasaba maega rupa-rupanna salawat. Engka salawat maponco, engka salawat laut tengah, engka salawat malampe. Ada yang pendek, ada yang sedang-sedang, ada yang panjang. Tadi ketika kami masuk di tempat ini, sambil menunggu acara dimulai, ibu-ibu majelis taklim tidak berhenti melantunkan salawat kepada Nabi dalam bentuk nasyid dan nyanyian. Madu rupa salawatna, engkani kamarung, engkani sallallahu megala rupa-rupanna salawatna. Bahkan engkatona laguna makeda ajak lalu malupai guruta. Gangkana tapa mompuri dalam hatiku makeda mannesato makeda jamaana jannatul firdaus ogi. Pertanyaan, yang mana salawat yang paling mulia? Sepanjang bacaan kami mohon maaf,
sepanjang bacaan kami menemukan dua pendapat ulama. Pertama, ada yang mengatakan salawat yang paling mulia tidak dilihat dari panjang pendeknya. Salawat yang paling mulia tidak dilihat dari panjang dan pendeknya, tapi salawat yang paling mulia adalah salawat yang sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Situru parentana puangi. Maraga parentana fong Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dan memberi salamlah kepada Nabi Muhammad. Mesti ada dua. Engkapa salawatna, engkatopa bereselenna. Gangkana maka detopan ritata, salawat yang mulia tidak dilihat dari panjang pendeknya, tapi salawat yang mulia, salawat yang memadukan antara salawat dan salam kepada Nabi. Sama misalnya dengan salah satu salawat yang diajarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kemudian hari dikenal dengan nama salawat Anasiyah. Kenapa disebut salawat Anasiyah? Karena yang mengajarkan sahabatnya Nabi yang bernama Anas. Maka depan mulut Anas, mangkala, siapa yang membaca salawat ini wa kana qaiman, sementara dia berdiri, la yaqudu hatta ghufira lahu, dia tidak duduk hingga diampuni dosanya oleh Allah. Wa mangkala, siapa yang membaca salawat ini wa huwa qaidun, sementara dia duduk, la yakumu hatta ghufira lahu, dia tidak akan berdiri sebelum diampuni dosanya oleh Allah. Pertanyaan, maragana yaro lapalenna salawat Anasiyah maponcok miyah. Saya ulangi, salawat Anasiyah pendek tapi barakatnya luar biasa. Pertanyaan, bagaimana kalimatnya? Mohon maaf, tapade cengi engkalingana. Maka dari salawat Anasiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Upakuli piciceng nasabak namutu maponcok kumasola ni antenai madodot daya tangkapi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Kata sebagian ulama, ini termasuk salawat yang mulia karena memadukan salli wa sallim, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian pendapat jumhurul ulama, pendapat kedua mengatakan salawat yang paling mulia adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, sebagian besar ulama mengatakan salawat yang paling mulia adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Pertanyaan, bagaimana salawat itu? Disebutkan di dalam salah satu riwayat, ada sahabat datang menghadap kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya memberi salam kepadamu kami sudah tahu caranya. Fa kaifa nusalli alaika, lalu bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Maka dia sahabat surona Allah Ta'ala nama jepun nama bereselenge rialemu madecen ni irisenna. Lalu yagai cara nama salawat rialemu memekko ici nampak nabita. Tidak lama kemudian Nabi mengangkat wajahnya ke atas seraya mengatakan, kulu, bila kalian ingin bersalawat kepadaku, kulu, maka bacalah. Kata Nabi, nareko elok koma salawat rialeku, kulu, bacalah loy. Kata ulama, inilah salawat yang paling mulia karena Nabi yang langsung mengajarkannya. Pertanyaan, bagaimana kalimatnya? Mohon maaf, malampek-lampek bacaannya, agak panjang kalimatnya,
Oleh karenanya tapa decengi ing kalingana wek kasih semi elo ubaca. Malampe tapi hanya satu kali saya ingin baca. Apa itu kata Nabi? Kalau kalian ingin bersalawat kepadaku, kulu, maka bacalah. Kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya apalah ni kapan? Jangan kesini nama ceramah ku Jannatul Firdaus. Namu maraga lampit na baca tak bek kasih semi palari na apalah ni. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, maka dan Nabi ta baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedikit bercerita, ketika kami ke Mesir, kami belajar kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Beliau mantan rektor Al-Azhar Mesir. Suatu saat Syekh Ibrahim Al-Hudhud datang ingin memberikan perkuliahan. Pada saat itu beliau datang dengan membawa sebuah kitab, judulnya Syarah Sahih Muslim, yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebelum Syekh Ibrahim Al-Hudhud memulai perkuliahannya, terlebih dahulu beliau memperkenalkan diri. Maka Syekh Ibrahim Al-Hudhud, saya ini mazhabku Malikiyah. Maka dan regruta iya ro'iyah Malikiyah, artinya mengikut kepada Imam Malik, mazhabnya Malikiyah. Tapi saya tahu kalau kalian semua berasal dari Indonesia, karena waktu itu jumlah kami ada 11 orang. 2 orang dari Barru, 2 orang dari Sumatera, 1 orang dari Kalimantan, 6 orang dari Jawa. Jumlahnya 11 orang semuanya. Maka ada Syekh Ibrahim Al-Hudhud, saya mazhabku Malikiyah, tapi saya tahu kalau kalian dari Indonesia. Sementara di Indonesia mayoritas mazhabnya adalah Syafi'iyah, artinya mengikut kepada Imam Syafi'i. Itulah sebabnya kitab yang saya bawa adalah kitabnya Imam Nawawi, karena Imam Nawawi mazhabnya Syafi'iyah sama dengan mazhabnya kalian. Sengaja ini yang saya bawa karena ini yang cocok bagi kalian untuk dibawa pulang ke Indonesia. Kesiperuan reguruta idi loka mak guru ku kampona pak disengen napak guruange pak disengen si coco masyarakat eri kampota si salatosi seisa ku Indonesia napai si ulel loka mak kuliah si senan rewa kamponge tappa bida amanan nih si senan rewa kamponge tappa mapas salala nih gangkana makade an reguruta ikra jayidan tafham jayidan, baca dengan baik agar engkau paham dengan baik. Maka dan reguruta ikra jayidan tafham jayidan, baca si bawa madece barak kuagamu pahangi si bawa madece. Mengapa demikian? Karena orang mudah menyalahkan, gampang mengkafirkan, dan terlalu mudah membid'ahkan. Itu disebabkan oleh salah satu dari 2 sebab. Nareko engkau tahu malam maklah dek mapasala 2 tu sabakna. Nareko dena makura bacana nulle tu kapang sale bacana. Jadi maka di guruta orang terlalu mudah menyalahkan 2 sebabnya. Kalau bukan kurang baca, mungkin salah baca. Oleh karenanya ikra jayidan tafham jayidan, baca dengan baik agar engkau paham dengan baik. Guru datang membawa perkuliahan. Waktu itu materi yang disampaikan adalah hadis-hadis Nabi tentang salawat kepada Rasulullah.
Selesai Andre Guruta menjelaskan waka ilimaku mendre. Tapa makeda ka ya Syekh, yang mana benar? Yang mana benar? Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Syekh, tegai 7. Allahumma salli ala Muhammad, ya rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengapa? Karena yang kami pelajari sejak kecil menggunakan kata Sayyidina, tapi ternyata dalam hadis Nabi tidak ada kata Sayyidina. Maka dia Nabi tabacai Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada kata Sayyidina. Fakutanaku makedai yang mana benar? Maka dia Syekh Ibrahim Al-Hudhud, pertanyaanmu salah. Magina salah. Beliau mengatakan kalau kamu bertanya yang mana benar, berarti ada yang salah. Padahal dua-duanya benar. Agak betuana yang pakai Sayyidina juga benar, yang tidak pakai Sayyidina juga benar. Karenanya beliau mengatakan, ajak aku tanah makeda tegai 7, tapi aku tanah ko tegai malebih, yang mana mulia? Dan karena ulang ini, lalu yang mana mulia yang Syekh? Tapi makeda Syekh Ibrahim Al-Hudhud, idza qulta, bila engkau bersalawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak ada kata Sayyidina, kata Syekh Ibrahim Al-Hudhud, faqad akhadta bil ittiba, maka coy ko asenna. Itu berarti engkau mengikuti perintah Nabi, karena memang Nabi menyuruh kita untuk membaca Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza qulta, tapi bila engkau bersalawat dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, betuana itambayang Sayyidina, kata Syekh Ibrahim Al-Hudhud, faqadil tazamtal adab makiad ko asenna. Itu berarti engkau beradab dan berakhlak kepada Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, alittiba'u duna adabin jafa, maka coek kirina bita nadega gapangaderena makura-kurangan keiasenna. Mengikuti perintah Nabi tapi tidak ada adab dan akhlaknya, maka itu kurang nilainya. Aga betuana ya roh, ini napahami. Maka disinilah ulama kita menjelaskan, taparajeka dampeng, ulama kita menjelaskan, dari penjelasan tadi bisa dipahami, maka coe erina bita malebi'i narek konasibawai pangaderen. Mengikuti Nabi akan mulia kalau kita laksanakan penuh adab dan akhlak. Walangi contoh taparajeka dampeng, laki-laki sudah sah salatnya apabila hanya menggunakan baju dalam. Taruhlah misalnya baju singlet macam cambi, kemudian menggunakan celana puntung sampai di bawah lutut, taruhlah sampai di pertengahan betis. Kata ulama, esani sempajan nala pengorwan. Mengapa sah? Karena dia sudah menutup aurat. Namun cambi-cambi bima sempajang sudah sah, karena konon auratnya laki-laki ada dua pendapat. Auratnya laki-laki satu, ada yang mengatakan ia tu urekna orwanewe, auratnya laki-laki mulai dari pusarnya sampai lututnya, mapa mula posi letu utu. Jadi nareko cambi-cambi nanya masulara puntung inarapi patengan Nabi tina, berarti sudah menutup aurat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan urekna orwanewe dekna pamula posi letu utu, bukan dari pusar ke lutut, tapi urekna orwanewe adalah sesuatu yang ada di antara pusar dan lututnya. Pertanyaan, aga ya roh? Ya roh? Oleh karenanya, kalau ada laki-laki melaksanakan salat hanya menggunakan baju dalam, menggunakan baju singlet, insya Allah sudah sah salatnya. Tapi kapan nanti subuh? Nanti subuh
Kita datang ke masjid salat berjamaah, tiba-tiba ada jamaahnya Masjid Jannatul Firdaus. Datang ke masjid salat subuh hanya menggunakan baju singlet dan celana pendek, insya Allah sah salatnya. Tapi saya yakin dalam hati kita mengatakan malah apa ya. Mengapa demikian? Karena mengikuti petunjuk tidak disertai dengan adab dan akhlak. Contoh lain, para JK dan sebenarnya ini adalah hal sepele, tapi perlu diperhatikan. Apa itu? Mohon maaf, baru-baru ini kami dari Tandruk Tedong melaksanakan peringatan Maulid. Pada saat itu yang membacakan ayat suci Al-Quran pas duduk di depan saya, kuleba yoloku monrotuda mengaji. Tapi waktu itu ya rawatuna mengaji 5 ataunak kateni maik, 5 abionak kateni HP yang dijadikan sebagai Quran. Dibuka aplikasi Quran, tangan kanan pegang mic, tangan kiri pegang HP, betuana tangan kiri pegang Quran. Pada saat itu selesai mengaji, upadangi makedaka makesil lagung, masumang sedih sadamu yang kalingan, mapakere bulu-bulu. Tapi alangkah baiknya bila akan ada acara ke depan, alangkah baiknya putar posisi tangan. Tangan kiri memegang mic, tangan kanan memegang Quran. Dek mata madosa, nareko abiota kateni korang tidak dosa. Tetapi si sale alet birena nareko 5 atauta kateni korang. Aga betuana ya roh pangadereya. Maka itu berarti mengikuti petunjuk Nabi akan mulia apabila disertai adab dan akhlak. Contoh lain, hal-hal sepele mana mije ya. Nekia terkadang kemuliaan bermula dari sesuatu yang sepele. Tapara JK dan pencontoh lain idik mak kacamata. Karena kebetulan yang ceramah sekarang juga pakai kacamata. Jadi perlu kita pamebu persatuan orang ganteng kacamata. Tapara JK dan bagaimana maksudnya? Tidak sedikit orang kalau mengaji, baca Quran pakai kacamata. Selesai mengaji, sadaqallahul azim, dibuka kacamatanya, lalu disimpan di atas Qur'annya. Sebenarnya de mata madosa, nareko itare koratar itare kacamata tak riasekna korange, nekia samanna makurat-kurat pangaderengi, nareko mariase kacamata tak nakorange. Yang mana naik membuktikan bahwa meneladani agama, meneladani petunjuk Nabi itu akan mulia apabila disertai adab dan akhlak. Sedikit kami tambahkan, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, karena kebetulan yang ceramah sekarang tadi disampaikan oleh Alena Tomalebita, ketua panitia, bahwa kami tinggal di pondok pesantren Dede Imam Koso. Setiap hari selalu bergaul dengan anak-anak santri dan santriwati. Biasa kami sampaikan kepada anak-anak kita di Mangkoso, belajar ilmu itu penting, tapi belajar adab dan akhlak itu jauh lebih penting. Upakulingi, belajar ilmu itu penting, tapi belajar adab dan akhlak itu jauh lebih penting. Mengapa demikian? Allah menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran sebagai orang yang mulia, bukan karena ilmunya. Allah menyebut Nabi sebagai orang yang mulia bukan karena kenabiannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, tapi Allah menyebut Nabi sebagai orang mulia. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia. Aga betuana ya roh, ilmu akan mengantarkan kita menjadi mulia apabila disertai adab dan akhlak. Walangi contoh, ibu-ibuku yang mana? Ya rumah seragamnya, elokama kutana. Jadi yang pakai seragam yang menjawab, karena pasti majelis taklim. Ya. Elokama kutana, ibu-ibuku yang mana? Wahyu pertama atau ayat pertama yang diterima Nabi Muhammad apa? Iqra. Ayat pertama
yang diterima Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbik. Iqra, aga betuan na Iqra, bacalah. Iqra adalah perintah membaca. Tapi ternyata keunikannya Iqra, ayat pertama mengatakan Iqra, tapi ayat terakhir Iqra mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Saya ulangi, ayat pertama Iqra, perintah membaca, tapi ayat terakhir wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Pertanyaan, apa hubungannya ayat pertama dengan ayat terakhir? Kata ulama, Iqra, Iqra, bacalah agar ilmumu bertambah. Tapi ketahuilah, ilmu yang berkah adalah ilmu yang mengantarkan kita sujud dan dekat kepada Allah. Maka itu berarti perlu adab dan akhlak. Sedikit bercerita. Beberapa bulan yang lalu, Puraka mapangaji di pesantren Tak Mangkoso di depan santriwati yang perempuan. Sementara saya ceramah, sementara pengajian, tiba-tiba suara saya rusak. Masolangi sadaku. Gangkana upuadangi ananata. Maka dakakna tolong ambilkan air minum karena senjataku lagi rusak. Walhasil ada salah seorang santriwati lari keluar, pergi mencari air minum. Tidak lama kemudian, datanglah santri itu membawa satu botol air mineral dengan merek Le Minerale. Utanewi, maka dakakna, kenapa Le Minerale? Kenapa bukan Kangen Water? Apa Kangen Water bitai? Kenapa Le Minerale? Nabali maka da anu ustaz, sengaja Le Minerale karena Le Minerale ada manis-manisnya. Tapi ternyata anak ini tidak langsung menyerahkan botol itu, tapi dia mencari piring. Nanti setelah mendapat piring kecil, lalu dia simpan botol itu di atas piring, baru diletakkan di depanku. Sitongenna madecela de wisenna betuana ya rogauna. Tapi sengaja saya bertanya, nah kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Maka daka alanga uai, dewa keda alaka penne. Saya mengatakan ambilkan air, saya tidak mengatakan ambilkan piring. Ternyata anak ini menjawab dengan jawaban singkat, hanya 2 kata. Itu pun dijawab dengan menggunakan bahasa Arab. Dia jawab takdiban wa ta'ziman, betuang ogikna makeade nan niama pakalebi, beradab dan memuliakan. Nasabak pape balina makede makeade nan niama pakalebi. Langsung saya katakan kepadanya, jagai tu, pelihara itu, karena yang hilang sekarang bukan ilmu, tapi yang hilang sekarang adalah adab dan akhlak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berilmu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang pintar. Tetapi jangan sampai ilmu kita bertambah, tapi adab kita semakin berkurang. Indonesia hari ini bermasalah, bukan karena tidak ada orang pintar, tapi Indonesia hari ini bermasalah karena banyak orang pintar tidak ada adabnya. Indonesia hari ini bermasalah bukan karena tidak ada orang berilmu, tapi Indonesia bermasalah karena banyak orang berilmu tidak ada akhlakul karimahnya. Yana hedendre, salah satu pesan yang bisa kita ambil dari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, utang-tangan ijange pas 50 menit saya bicara, 50 nak menit mak bicara. Sementara subuh-subuh saya ke bandara nanti. Oleh karenanya upak gangkan rokapat ceramahku sampai pada kesempatan kali ini. Karena pastinya naya ria senge ceramah tania lampe na tania poncona, tapi naya ria senge ceramah barakatna. Taruh nima ponco, taruh nima ripe, yang penting mak barakat mui.
daripada liu etana na de tona baraka. Nekia pertanyaan, apa ciri-cirinya keberkahan? Maka de topan ritata ceramah mak barakae, ceramah mak kegunai. Selama mak kegunamu dendre iaro irampewe, insyaallah mak baraka itiaro ceramah. Tapi namuwe kasih jangi mon romareng kalinga, tapi na rekode nak keguna de toga aga barakana. Tapi mega wita kado-kado mudah-mudah kado-kado mak kegunamu mamuare tanya mak kado-kado cakarudu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Waparengerangi mi pemo taparajeka dampe malam ini kita berada di malam 12 Rabiul Awal, malam yang mulia, kemuliaan Lailatul Qadar karena adanya malam ini, kemuliaan Isra Mi'raj karena adanya malam ini, kemuliaan Ramadan karena adanya malam ini, kemuliaan Idul Fitri, Idul Adha karena adanya malam ini, kemuliaan zakat, sedekah dan infak karena adanya malam ini. Oleh karenanya syukuru kikmara jari fongallahu ta'ala. Nasabak naweretta kesempatan fongallahu ta'ala untuk ratai 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya tataroi mega salawata di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak kalah penting, buktikan cinta kita kepada Nabi dengan berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira yang rosempa urampe rilalena kesempatan malebi ewe memuare napak baraka ki fongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma anfa'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.